Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang sahabat-sahabat sekalian di channel Guru Ngaji. Semoga yang disajikan di channel ini berkah dan manfaat. Amin. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan berdoa seperti ini, Gus Baha. Ungkap bahayanya, hingga tidak akan pernah diampuni dosanya. Orang yang sering berdoa memang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Anda jangan pernah berdoa seperti ini. Dalam sebuah pengajian, Gus Baha mengungkapkan bahaya berdoa yang salah dan tidak pantas untuk dilakukan. Berdoa seperti ini menurut Gus Baha harus dihindari karena bisa membuat dosa tidak akan Allah ampuni. Maka, Gus Baha ingat harus berhati-hati dalam berdoa, berikut penjelasannya. Gus Baha mengatakan hal ini sebagai pencegahan agar kita tidak salah berucap ketika berdoa. Gus Baha menuturkan karena apabila salah dalam berdoa justru nanti akan mengakibatkan rugi. Maka dari itu Gus Baha akan menjelaskan tentang cara berdoa yang aman agar tidak salah. Dilansir mantrasukabumi.com dari unggahan di kanal YouTube Santri Kalong, Gus Baha mengatakan bahwa saat berdoa kita tidak boleh seolah-olah menggurui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh doa menggurui Allah. Itu nggak boleh karena doa itu menghambat, ucap Gus Baha. Wong kita ini minta dan bukti kita bahwa Allah itu pemberi. Saya kasih contoh ya, semisal ada orang yang minta sama kita, nah orang itu berarti berhusnuzon sama kita. Lalu Gus Baha juga memberikan contoh agar ceramahnya ini mudah dimengerti dan dipahami. Orang minta sama Allah itu harusnya kamu beriman bahwa Allah itu Maha Pemberi dan kamu, apapun hebatnya, hanyalah seorang peminta. Dengan status kehambaan seperti itu sudah ada nilai doa yang luar biasa, makanya kepada orang yang berdoa nilainya itu harus ilmu. Karena kalau meminta saja, itu adalah ibadah. Karena sama saja, Anda itu berikrar bahwasanya ya Allah saya ini lemah, bisanya hanya meminta dan Engkau ya Allah yang Maha Kuasa adalah pemberi. Karena setelah itu kita yakin Allah itu Maha Tahu, maka cara menjawabnya itu terserah Allah, bukan terserah kita. Sebab kalau terserah kita itu malah nggak baik buat kita. Gus Baha juga menceritakan tentang kisah seorang ahli ibadah yang meragukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana orang tersebut seolah ragu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu segalanya dan yang terbaik untuknya. Ada seorang Hanmal itu adalah seorang mandor tukang pekerja pengangkut barang. Dia itu tiap hari Hanmal mengangkut barang di pasar, setelah itu dapat upah. Setelah dapat upah lalu beli nasi. Terus abis itu dia pulang, setelah pulang itu dia agak-agak gimana gitu sama Allah. Ia mengatakan, ya Allah saya ini kekasihmu, fokus saya itu ibadah, tapi gara-gara miskin harus bekerja. Tapi orang ini benar-benar dekat sama Allah. Setelah mendapat nasi satu piring, ia langsung pulang terus kembali beribadah di masjid. Singkat cerita dia ini, ya Allah ingin dapat rezeki yang nggak usah kerja. Singkat cerita dia itu dicurigai maling terus dipenjara. Penjara tiap hari dapat makan. Tanya sama Allah kenapa dia dipenjara. Katanya kamu minta rezeki tanpa bekerja. Ya di penjara dapat rezeki tanpa bekerja ya tiap hari dikasih makan. Hehe. Dalam hal ini Gus Baha mengingat bahwa sikap seperti inilah yang dimaksud dengan menggurui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menurut Gus Baha kita tidak boleh menggurui Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu Maha Tahu yang terbaik untuk kita. Nah, hal-hal seperti ini itu menggurui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nggak boleh. Makanya banyak ulama yang mengatakan doa yang aman itu harus syaratnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pungkas Gus Baha. Itulah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.